Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira untuk teman-teman semuanya, yaitu pendaftar PPG Prajabatan di tahun 2023 untuk yang gelombang 1. Bahwasannya saat ini sudah pengumuman kelulusan PPG Prajabatan di tahun 2023 untuk yang di angkatan 1. Bagi teman-teman yang sejak kemarin tanggal 24 ini menantikan untuk pengumuman hasil seleksi tahap 3 atau tes wawancara, saat ini kalian sudah bisa melihat pengumuman kelulusan PPG Prajabatan, yang mana untuk contoh yang lulus itu adalah tampilannya yang seperti ini teman-teman. Yaitu di sini kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu selamat saudara, atas nama Anda siapa dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Nah, kemudian saat ini saudara akan kami proses untuk penempatan LPTK untuk mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan secara luring selama 2 semester. Nah, langkah berikutnya teman-teman, nanti di sini silakan pantau secara berkala ya aplikasi SIM PKB-nya untuk konfirmasi kesediaan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, ini. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya, yang pertama di sini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah untuk mengecek kelulusan tes tahap 3 atau tes wawancara PPG Prajabatan. Teman-teman silahkan buka di Google di sini, yaitu kalian bisa ketikkan ppg.kemdikbud.go.id ya. Kemudian setelah itu kalian klik yang paling atas nih, yaitu PPG Kemdikbud Kementerian Pendidikan ini. Nah, ini kalian klik. Nah, selanjutnya untuk melihat pengumuman hasil seleksi PPG Prajabatan, ini kalian bisa klik garis 3 di pojok kanan atas, klik. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, kemudian kalian yaitu klik di bagian ini, yaitu login SIM PKB. Ini kalian bisa klik teman-teman. Kemudian kita nanti akan login ke ppg.kemdikbud.go.id ya, untuk melihat kelulusan tes wawancara atau tes tahap 3 PPG Prajabatan. Oke, kita masuk dulu. Dan berikutnya setelah kalian masuk di halaman login PPG Prajabatan ini, silakan kalian bisa ketikkan yang atas, ini adalah surelnya. Kemudian kalian masukkan passwordnya. Setelah kalian masukkan surel dan password, teman-teman silahkan klik di sini yaitu masuk ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu. Kemudian bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, maka kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu Anda dinyatakan lulus seleksi mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1. Nah, ini artinya teman-teman lulus rangkaian kegiatan seleksi tahap 1 administrasi, tahap 2 tes substantif, tahap 3 tes wawancara. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kita ikut kuliah PPG. Kemudian rangkaian kegiatan yang saat ini paling dekat dengan kita untuk nanti bisa ikut PPG itu kira-kira seperti apa. Nah, ini kita bisa cek yaitu pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kalian bisa cek di sini untuk langkah berikutnya. Ini apa? Kita klik di sini ya. Nah, ini untuk rangkaian kegiatannya, yaitu kita scroll kemarin itu di lini masa wawancara itu ada, atau mungkin juga ketika pendaftaran dibuka, ini kan kemarin ada informasi kan. Nah, ini kalian bisa klik di bagian ini. Nah, di bagian ini disebutkan untuk langkah berikutnya. Ini penting perlu kita ketahui bahwa setelah ini teman-teman harus selalu pantau akun SIM PKB PPG Prajabatan masing-masing. Yaitu kalau misalkan kita melihat pada bagian ini kan tanggal 24 ini pengumuman tes wawancara kan. Nah, setelah ini teman-teman selalu pantau di akun SIM PKB masing-masing. Nah, nanti tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 itu adalah konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan yang gelombang 1 ya. Nah, konfirmasi kesediaan itu artinya teman-teman nanti berdasarkan dari survei peminatan LPTK, atau kemarin kan disuruh untuk memilih LPTK atau perguruan tinggi mana yang teman-teman pilih ketika sudah lulus wawancara ini untuk ikut PPG-nya di mana. Kalau misalkan kemarin saya memilihnya di UNS, tentunya nanti kita akan juga diupayakan di plotting di sana. Kalau misalkan saya memilih di UNESA juga di UNESA, di UM juga di UM gitu ya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa survei peminatan itu tidak sepenuhnya biasanya itu nanti menjadi tempat kita kuliah PPG-nya. Dikarenakan untuk plottingnya itu adalah nanti akan
ditentukan oleh Kemdikbud ya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman ketika konfirmasi kesediaan ini kalian ikuti saja, nanti kalian klik bersedia. Ketika konfirmasi kesediaan, teman-teman nanti akan ada opsi ya, yaitu konfirmasi kalian nanti apakah bersedia apa tidak. Ini sebaiknya teman-teman bersedia saja ya. Nah, setelah bersedia, ini nanti tanggal 1 September ini nanti akan ada pengumuman penetapan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1. Misalkan di tanggal 28 ini saya login SIM PKB, saya ini ditempatkan LPTK misalkan UNES misalkan. Nah, saya klik bersedia. Nah, maka nanti ketika penetapan tanggal 1 September, saya nanti akan ditetapkan di UNES juga, teman-teman. Nah, ini. Jadi nanti penetapan ini tanggal 1 September kita pantau. Setelah itu nanti teman-teman bersiap lapor diri. Lapor dirinya kemana? Lapor diri ke LPTK. LPTK mana? LPTK yang kita telah ditetapkan ini ya. Misalkan saya itu ketika konfirmasi ditempatkan di UNES, kemudian penetapan itu juga di UNES, otomatis nanti lapor dirinya ke UNES juga. Kemudian ketika lapor diri itu ada berkas-berkas yang teman-teman nanti perlu siapkan, biasanya adalah ada ijazah, KTP dan sebagainya, kemudian ada transkrip, kemudian surat keterangan sehat, surat bebas nafsa, SKCK dan lain sebagainya. Nah, nanti ikuti mekanisme termasuk juga data PDDikti untuk nanti diinputkan ke PDDikti terkait tentang Serdik yang nanti akan kita dapatkan ya, teman-teman. Dan berikutnya di sini setelah kita ini lapor diri, setelah nanti teman-teman lapor diri, di sini nanti kalian akan mengikuti ini. Kegiatan pertama perkuliahan itu adalah ada di poin nomor 7 ini, yaitu tanggal 11 September 2023. Jadi lapor diri akan diberikan waktu tanggal 4 sampai 8, kemudian nanti setelah itu orientasi mahasiswa PPG Prajabatan, atau kalau misalkan kuliah S1 itu ospek lah seperti itu. Kalau misalkan anak sekolah itu ospek apa tuh? MOS gitu ya, teman-teman. Atau MPLS ya sekarang. Nah, sekaligus setelah nanti kita orientasi mahasiswa PPG gelombang 1, sekaligus nanti itu merupakan hari pertama, dapat dikatakan hari pertama kita ikut kuliah PPG Prajabatan ya. Setelah ini nanti teman-teman ikut PPG selama 2 semester ya. Selama 2 semester ikut PPG Prajabatan. Kemudian dalam kegiatan PPG itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan pembelajaran. Tentunya nanti teman-teman wajib untuk mengikuti semuanya secara luring. Kemudian diikuti seluruh alurnya, kemudian belajar yang rajin, itu sebagai wujud syukur kita keterima PPG Prajabatan. Nah, setelah nanti teman-teman lulus kegiatan PPG itu, nanti ujian akhirnya itu dalam bentuk UKM PPG. UKM PPG terdiri dari 2, yaitu ada UKIN dan juga UP. Untuk UKIN itu adalah uji kinerja ya, terdiri dari UKIN portofolio, kemudian UKIN praktik pembelajaran. Nah, itu teman. Kemudian setelah itu nanti UP itu ujian akhir ya, uji pengetahuan, itu nanti ada passing grade-nya. Kalau misalkan kemarin itu sekitar 70 passing grade-nya, maka teman-teman nanti usahakan lulus. Kalau misalkan kita sudah lulus PPG Prajabatan ini, maka teman-teman nanti bersiap untuk diangkat menjadi ASN P3K untuk menggantikan Bapak Ibu guru yang pensiun di tahun depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus PPG Prajabatan di gelombang 1. Yang belum lulus jangan patah semangat. Silahkan langsung saja gabung di yang gelombang 2 ya. Semoga sukses untuk kita semuanya. Salam literasi untuk kita semuanya.